Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jawa Tengah terdapat waliullah yang zuhud dan karismatik. Kalau berbicara sosok waliullah dan ulama, yang zuhud dan penuh karismatik di Indonesia, pasti tak lepas dari sosok beliau Mbah Kiai Haji Nur Durya bin Said, tempatnya di Kabupaten Pemalang Kecamatan Moga Desa Walangsanga. Mbah Nur adalah sosok yang dikenal oleh para peziarah di seluruh Nusantara bahkan sampai negara tetangga. Hingga saat ini banyak sekali peziarah yang datang dari beberapa daerah di Indonesia. Apalagi menjelang bulan Syaban peziarah yang notaben warga Nahdliyin atau warga NU mengantri ketika ingin masuk ke area makam. Banyak sekali beredar cerita tentang keharismatikan beliau, dari mulai keistimewaan beliau yang sejak kecil tidak kehujanan. Membahas sedikit karomah beliau ketika menyelamatkan santrinya yang sowan ketika banjir bandang datang. Ada seorang santrinya Mbah Nur dari desa Kangkung Meranggen Jawa Tengah yaitu Kiai Abdul Muid yang sangat takdim dan patuh terhadap dawuh-dawuhnya Mbah Nur Moga. Setelah wafat pun beliau Kiai Abdul Muid setiap tahun pasti ke sana untuk menghauli gurunya itu. Di suatu tahun kira-kira tahun 2011-an lampau, ketika selesai berziarah dan ingin pulang ngak tahu kenapa mobil bisnya macet dan ngak bisa jalan, dan diperbaiki sampai jam 3 malam tetap gak bisa nyala mobilnya. Terus Kiai Abdul Muid memutuskan untuk bermalam di makamnya Mbah Nur. Anehnya tanpa diapa-apakan, paginya mobil itu bisa menyala sendiri, dan ketika sampai di Pemalang kota, ternyata tadi malam ada bencana banjir besar, bahkan yang diakibatkan dari banjir bandang semalam yaitu putusnya jembatan Comal Pemalang karena diakibatkan banjir tadi malam itu. Semenjak itu dengan kejadian mobil yang mogok tanpa adanya masalah itu bisa disimpulkan, bahwa Mbah Nur Moga tidak mengizinkan santri kesayangannya pulang karena tidak ingin santrinya yang baru saja sowan itu kena musibah di perjalanan pulangnya. Suatu saat ketika Mbah Nur Moga masih sugeng atau hidup santri Mbah Nur, Kiai Bardi dan Kiai Abdul Muid kepengin sowan kepada gurunya yaitu Kiai Haji Nur Durya bin Said, dan ketika itu beliau ngak punya ongkos untuk ke sana, dan yang dipunyai hanyalah pisang yang masih di pohonnya. Lalu ditegorlah pohon pisang itu kemudian dijualnya untuk modal perjalanan berangkat sowan kepada gurunya Mbah Nur Moga. Singkat cerita sesampainya di rumah Mbah Nur yang berada persis di bibir sungai itu kaget, karena pisang yang ditegor dari kebunnya kemudian dijualnya di bakul itu. Ternyata sangat persis dengan pisang yang dihidangkan oleh Mbah Nur kepada santrinya Kiai Bardi dan Kiai Abdul Muid. Kediamannya Mbah Nur di Blok Manggis Desa Walangsanga Moga memang tidak sewajar untuk keumuman manusia. Karena apa? Kediaman beliau terletak di bawah dasar persis bibir sungai, yang bisa dibilang antara rumah beliau sama sungai tidak ada jarak bahkan bisa dibilang menyatu dengan sungai, tapi itulah yang membuat keharismatikan Mbah Nur Moga semakin terlihat, dan kesederhanaan rumahnya yang terbuat dari bambu. Namun ada titik hawarikul adanya dari beliau, ketika banjir datang di sungai, air sungainya tidak pernah merendam rumah Mbah Nur, bahkan air sungainya yang meluap itu seakan mengalir miring menghindari rumah Mbah Nur yang hanya terbuat dari bambu. Sebesar apapun banjir yang datang, pasti airnya miring dan tidak sampai menggenangi bahkan menyentuh bilik rumahnya Mbah Nur. Begitulah kisah kewaliullahan beliau. Mohon maaf apabila ada salah kata yang diucapkan. Terima kasih.